Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Nohidiyah. Saya absen 7 dari kelas 2B3 Administrasi Bisnis. Di sini saya bersama 6 teman saya. Yang pertama ada Hana Mutiul Walida, absen 9. Yang kedua ada Ifadatul Umah, absen 10. Yang ketiga ada Ika Lestiani, absen 11. Yang keempat ada Nur Hidayah, absen 20. Muhammad Rifki, absen 23. Dan yang keenam ada Zulini Hayati, absen 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi inkaso. Jadi apa sih sebenarnya inkaso itu? Inkaso yaitu sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atau surat atau dokumen penting kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian inkaso menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Lukman dan Dawijaya. Pengertian inkaso adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk melakukan penagihan pembayaran atas dokumen atau surat yang berharga kepada pihak ketiga di lokasi lain, bisa cabang bank yang bersangkutan atau bahkan pada bank yang lain. Yang kedua, menurut Dr. Thomas Suyanto dan kawan pada tahun 2007, pengertian inkaso menurut Dr. Thomas yaitu pemberian kuasa kepada bank oleh perorangan atau perusahaan untuk menagihkan atau meminta akseptasi atau disebut juga persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak terkait atas surat berharga berbentuk rupiah maupun falas, seperti contohnya misalnya wesel, cek, promissory note, dan lain sebagainya di tempat lain, bank di dalam negeri maupun dalam negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari warkat inkaso. Warkat inkaso dibagi menjadi dua. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran dan warkat inkaso dengan lampiran. Yang dimaksud dengan warkat inkaso tanpa lampiran adalah warkat yang tidak disertai atau dilampirkan dokumen pendukung seperti cek, biliet giro, dan surat berharga lainnya. Untuk sedangkan warkat inkaso dengan lampiran adalah suatu warkat yang dilampirkan atau disertai dengan dokumen-dokumen seperti kwitansi, faktur, polis, dan asuransi, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis inkaso. Inkaso dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inkaso keluar. Inkaso keluar merupakan kegiatan bank pemrakarsa melaksanakan penagihan sesuai dengan amanat yang diterimanya, baik untuk keuntungan nasabah bank sendiri atau pihak lain. Kegiatan inkaso keluar meliputi satu, penerimaan amanat dan warkat inkaso dari pemberi amanat. Yang kedua, penyerahan atau pembayaran hasil inkaso kepada pihak pemberi amanat. Yang kedua, inkaso masuk. Inkaso masuk merupakan tagihan dari cabang bank sendiri atau bank lain atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Kegiatan inkaso masuk meliputi yang pertama, kegiatan penerimaan tagihan masuk dari cabang sendiri di kota lain. Yang kedua, pelaksanaan realisasi penagihan. Yang ketiga, pengiriman informasi mengenai hasil inkaso kepada kantor cabang pemrakarsa. Terdapat manfaat inkaso bagi bank adalah yang pertama, pendapatan komisi, dan yang kedua, sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan, dan yang ketiga adalah pengendapan dana inkaso sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak dana penagih. Selanjutnya mengenai keuntungan inkaso. Yang pertama, lebih menghemat biaya. Jika seorang nasabah melakukan penagihan sendiri kepada pihak lembaga bank, maka nasabah harus mengeluarkan banyak biaya, seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan, terutama jika dilakukan di luar negeri. Yang kedua, lebih efektif dan efisien. Nasabah dalam penyelesaian penagihan tidak harus ribet-ribet mengurus sendiri. Jadi apabila menggunakan jasa inkaso akan lebih memberikan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, yaitu lebih menghemat waktu. Dengan menggunakan penagihan sendiri, tentunya akan memakan waktu yang cukup banyak, terutama jika penagihannya di luar negeri. Yang keempat, yaitu lebih benefit. Dengan inkaso, nasabah akan memperoleh manfaat dan kemudahan dalam melakukan pencairan uang yang dilakukan di luar kota maupun di luar negeri. Dan juga nasabah dapat memiliki nilai reputasi yang baik di mata bank. Yang kelima yaitu resiko kehilangan lebih rendah apabila menggunakan jasa inkaso.
Pelaku-pelaku inkaso. Yang pertama adalah prinsipal, yaitu pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk menagihkan warkat berharga yang dimilikinya kepada si tertagih. Yang kedua adalah remitting bank. Yang dimaksud dengan remitting bank adalah bank yang diberikan oleh nasabah untuk mengirimkan atau menagih warkat-warkat berharga yang hendak diinkasokan. Yang ketiga ada presenting bank, yaitu bank yang menerima tagihan inkaso dari remitting bank. Presenting bank inilah yang menerbitkan warkat berharga yang diinkansokan. Yang keempat adalah drawi. Yang dimaksud dengan drawi, yaitu pihak yang tertagih yang mengeluarkan warkat berharga kepada prinsipal atas transaksi yang sudah mereka lakukan. Yang kelima adalah collecting bank, yaitu bank-bank yang terlibatkan dalam proses inkanso. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau prosedur inkaso. Untuk yang pertama, nasabah harus mengambil box teller di dalam main vault, lalu hitung uang yang ada dan cocokkan dengan saldo. Kemudian, bila kurang, minta tambahan ke head teller, jangan sampai melebihi limit, dan isi formulir cash exchange. Lalu, periksa perlengkapan peralatan dan masukkan ke dalam box teller. Bawa reversing tiket kewajiban rupa-rupa dan bawa tolakan warkat bila ada. Kemudian bawa buku rekening yang baru atau buku baru untuk pengganti yang lama. Selanjutnya rubah tanggal pada mesin validasi sesuai dengan tanggal hari kerja. Dan seperti itulah mekanisme atau prosedur inkaso sendiri.